kita sebagai anak muda itu harus sadar dan juga harus aware terhadap anak muda yang lainnya. Sayang loh daripada mabuk-mabukan di jalan, daripada berantem-beranteman, bacok-bacokan. Iya. Karena orang seperti itu banyak dipandang sebelah mata oleh masyarakat maupun sama siapapun. Tapi saya itu tidak pernah melihat dari kacamata itu. Orang yang nakal, orang yang di jalan itu, apalagi anak muda masih SMA atau kuliah, banyak sumber masalahnya teh. Kita tuh jangan ngejudge orang seperti itu, ya orang yang mabuk, orang yang make apapun, orang geng motor dan lain. Saya selalu tanya pribadinya. Latar belakangnya kayak gimana ya? Karena untuk merubah seseorang itu kita tidak bisa menceramahi. Iya benar-benar. Harus tahu dulu sih latar belakangnya untuk tahu jalan keluarnya nih anak dibawa kemana, mungkinnya kayak gitu. Ada satu perkataan yang jadi PR buat saya. Apa tuh, Kang? Bahwa bela diri itu bukan hanya sekedar latihan fisik, tetapi ini bakal menjadi manfaat buat kamu untuk masa depan kamu dan anak muda di Kabupaten Garut. Cek asik sudana maneh bae dek gede kawani, maneh bae dek gegelutan, tapi bela nu bener. Iya benar. Bela diri sendiri, bela agama, bela bangsa. Karena olahraga itu investasi masa depan yang tidak ternilai. Betul banget. Betul. Iya. Kerasa kita gitu ya. Kita punya uang banyak. Kita punya apapun yang banyak, kalau nggak sehat tuh nggak nikmat. Benar banget. Habis uang juga kalau nggak sehat. Tapi kalau udah sehat pasti banyak uang, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasunarginet. Apa kabar hari ini? Selamat hari Kamis. Yang besok hari Jumat, yang besoknya lagi Sabtu, berarti udah deket ke weekend ya. Mudah-mudahan selalu sehat, mudah-mudahan selalu bahagia, selalu happy terus. Hari ini kembali lagi bersama aku Salwa di podcast Suara Garut.id. Nah, hari ini cukup menyeramkan karena kita kedatangan narasumber yang kayaknya senggol bacok ya. Salah sedikit ditonjok. Karena hari ini ada Kang Rangga dari Baja Fight Academy. Serem ya. Takut ditonjok ya saya. Gimana Kang Rangga, apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat, baik, luar biasa ya. Kalau dari perawakannya aja sudah kelihatan ya. Tapi muka nggak kelihatan tukang mukul kan? Sedikit. Lebih ke playboy ya kalau mukanya. Playboy. Lebih ke playboy kalau dari muka. Ya. Bad boy lah gitu, benar-benar. Dari namanya aja Baja Fight Academy, udah mah fight ada bajanya gitu. Betul. Ya. Berarti kan berantem, baja kan keras gitu ya, betul, biasanya ya gitu. Berarti ini gak jauh-jauh dari perpapasayaanen gitu ya. Tunjak-tonjok gitu ibaratnya ya. Betul. Ya nggak sih Kang? Bela diri. Bela diri ya. Dan si Baja Fight Academy ini berarti kita bisa bilang sebuah komunitas ya Kang ya? Komunitas berarti isinya tukang tonjok semua? Enggak semua. Oh enggak? Oke. Apa aja tuh Kang biasanya di dalam Baja sekarang? Jadi Baja itu ada 3. Oh apa aja tuh? Yang pertama ada Baja Fight Club. Baja Fight Club itu sebuah organisasi atau komunitas yang kita merangkul anak-anak muda yang tadi saya sudah bicarakan, yang anak-anak geng motor yang ingin disalurkan bela dirinya daripada ribut di jalan. Benar. Lebih baik ribut diri menjadi prestasi. Yang keduanya kita, karena aku juga preman-preman di Garut, daripada malak-malak di jalan, daripada keberaniannya juga tidak disalurkan dengan benar, kita rangkul, kita latih, kita bina adab dan etikanya. Ada juga di sini Baja Fight Academy. Baja Fight Academy ini adalah suatu organisasi atau komunitas. Tentu akademi ini kan sekolah bela diri, di mana kita menyalurkan prestasi, baik itu dari boxing, muay thai, kickboxing, MMA. Gitu. Ada juga sekarang lagi proses, ada PT-nya. Oh, lagi proses ke PT-nya. Ada PT. Ya? Jadi Baja ini kita merambah ke perusahaan, outsourcing, security, homeschooling juga, kita lagi pendidikan juga ada gitu. Si Ripa jadi security kan cina mana? Boleh. Jadi biar pekerjaannya tidak makan hanya makan ya. Betul. Benar. Kayaknya beberapa orang yang mambo juga bisa ya untuk mambo. Boleh itu. Itu bakat kan, Iya, bakat yang kayaknya tidak untuk dikembangkan gitu ya kalau mambo. Iya. Harus dikembangbiakan sih itu juga. Ucing kembangbiakannya. Terus Kang, berarti
kayak kita nih, aku kayak kan kita tadi ngomong preman, anak-anak komunitas, geng motor dan lain-lain. Kadang kan kayaknya anak-anak, karena kita mendominasi dunia ya Gen Z ini, kadang kita suka burn out gitu kan, kadang stres atau segala macam. Beberapa mungkin aku nggak tahu kayak si geng motor yang ke jalan terus berantem mencari mangsa, itu kan mungkin sebuah healing untuk mereka dengan berantem kayak gitu ya kayaknya. Berarti secara tidak langsung untuk ketika udah pak gitu, stresnya juga sedikit hilang gitu kan, otomatis hilang. Anak muda ini energinya penuh teh. Kenapa perlu anak muda yang cinta terhadap bangsa, nabinya? Terhadap nabinya juga, betul, terhadap tanah airnya, terhadap Kabupaten Garut khususnya. Kalau kita hanya sekedar cinta tapi tidak ada action dan tidak ada program, buat apa? Dengerin. Betul kan? Berbicara cinta, hal kecil. Saya berbicara cinta terhadap Garut karena saya hobinya dulu berantem. Hobinya juga saya juga pernah jadi atlet juga kan. Risih lah saya lihat geng motor, lihat sekarang di sosial media banyak yang gerengseng gitu, nantang ada sana. Astrid kemarin gerengseng. Itu daripada gerengseng di jalan, apapun itu ya kita bikin program dulu. 2023 saya bikin program di rumah, karena depan rumah saya di Jalan Ahmad Yani itu tempat ribut-ribut geng motor dan lain-lain. Tikum ya, titik kumpul geng motor. Karena rumah saya di sana berisik, banyak yang berantem, ya udah tepat latihan saya dulu kan di rumah. Awalnya di rumah. Udah saya bawa aja yang pada perang di jalan, saya bawa perangkan di rumah gitu. Saya tinju-tinjuin. Oh iya, serius kan? Tapi saya kasih hadiah. Jadi yang menang saya kasih uang. Oke. Jadi semua geng motor setiap minggu di rumah saya. Meren ngajak kenapa saya tuh sih menang hadiah merennya ya, artinya bahwa kita sebagai anak muda itu harus sadar dan juga harus aware terhadap anak muda yang lainnya. Sayang loh daripada mabuk-mabukan di jalan, daripada berantem-beranteman, bacok-bacokan. Iya. Karena orang seperti itu banyak dipandang sebelah mata oleh masyarakat, maupun sama siapapun. Tapi saya itu tidak pernah melihat dari kacamata itu. Saya selalu melihat orang itu baik. Katanya Rangga Pascal itu tukang gelut. Di Garut Rangga disebutnya Rangga Gelut. Tapi RG gelut tara saya mah teh. Tapi pas saya ngebina orang-orang seperti itu ya sering gitu ya. Alhamdulillah. Jadi orang yang nakal, orang yang di jalan itu, apalagi anak muda masih SMA atau kuliah, banyak sumber masalahnya teh. Kita tuh jangan ngejudge orang seperti itu ya, orang yang mabuk, orang yang make apapun, orang geng motor dan lain. Saya selalu tanya pribadinya, latar belakangnya kayak gimana ya, karena untuk merubah seseorang itu kita tidak bisa menceramahi. Iya benar-benar harus tahu dulu si latar belakangnya untuk tahu jalan keluarnya nih anak dibawa kemana, mungkin kayak gitu. Kenapa sih masalahnya? Kok kamu bisa misalkan terjun ke geng motor gitu kan? Kenapa kamu bisa minum-minuman, karena banyak kompleks masalahnya. Saya di rumah broken home. Saya di rumah kurang mampu. Ya udah saya isi dulu apa sih yang kebutuhan dia. Setelah saya isi kebutuhannya dia, baru saya arahkan dan contohkan. Baru dia nyaman teh. Berarti secara tidak langsung juga nggak sedikit ya orang-orang yang mungkin diajak untuk gabung ke Baja gitu dengan banyak permasalahan yang mereka punyai, maka ketika masuk Baja pun jadi ngerasa si Baja ini tuh rumah gitu ya. Iya gak sih kan? Ya kan? Karena Baja dan saya pribadi itu tempat pelarian anak-anak muda nunggu masalah. Anjir, pelarian. Tapi gak apa-apa kan, niatnya itu kan ibadah teh. Saya kalau gak ibadah buat apa sih capek-capek ngurus orang, ngeluarin uang banyak buat ngurus-ngurus orang gitu, ngapain juga sih. Tapi kan saya mendapatkan satu amanah dari almarhum ayah saya. Dulu ayah saya pelatih tinju, juga punya padepokan silat. Dulu saya dilatih sama ayah saya lagi kecil. Padepokan silat mana tuh Kang? Saya di Sinar Pusaka Putra. Aku di Sinar sama ayah. Iya. Sama juga ya. Sinar Putra iya dulu. Dulu sama almarhum Abah Eme. Iya betul, aku juga sama. Saya cabangnya di Garut Kota di Ciwidey. Aku Tarogong Kidul. Tarogong Kidul ya, sama Pak Nur kan. Iya. Nur zaman itu. Deket sama Pak Beri waktu itu. Jadi di Garut kalau ada event ada setiap kegiatan acara saya yang suka tampilin Sinar Pusaka Putra tuh. Dikenalin sama pemerintahan. Betul. Gitu.
Aku tuh dulu lagi zaman-zaman yang pencak silat tuh belum bisa dilirik sekarang. Betul. Lagi zaman-zaman dulu kayak kalau ada acara pun paling antara padepokan satu dengan padepokan lain Betul, ketemu. betul, Kadang ya. kita ke Garut Kota, atau kita ke kemana ya ini kan? Iya Marak. berkeliling Marak dulu Gitu. mah sering banget Marak. Betul. Kalau sekarang kan alhamdulillahnya udah lebih Udah banyak yang ini rame juga ya. sekarang, iya. Berarti kan emang banyak banget apa ya, bela diri dengan masing-masing konsepnya ya, kayak Betul. silat seperti apa, Iya. terus ada Muay Thai seperti Betul. apa, ini seperti apa, ini Iya. seperti apa, dan itu tuh beda-beda juga ternyata Kak. Beda-beda. Makanya saya bikin akademi. Kalau akademi kan semua bela diri harus menguasai itu ya. Oke. Jadi saya pernah sertifikasi Muay Thai, sertifikasi kickboxing, MMA, semua saya ikut lah teh. Oh. Emang hobi dari 4 SD saya udah Iya, tuh. dan mungkin karena ngelihat mendiang ayah juga ya waktu itu di bidang Amanah itu. ayah itu seperti itu. Jadi oke. ada satu perkataan yang menjadi PR buat saya. Apa tuh Kang? Bahwa bela diri itu bukan hanya sekedar latihan fisik, tapi ini bakal menjadi manfaat buat kamu untuk masa depan kamu dan anak muda di Kabupaten Garut. Iya. Jadi saya gali kok bisa bermanfaatnya bela diri untuk Kabupaten Garut. Ayah saya sampai memikirkan seperti itu. Ayah dulu kan bapak saya juga saya lihat dan jadi contoh. Dulu saya fans saya tuh emang bapak saya sendiri. Selain ganteng bapak saya tuh Oke. gagah, nggak suka ngerokok, Oh. badannya keren, sispek, Oke. jago, besar. Makanya saya Jadi idol lah ya. jadi idol. Jadi saya pengen jadi seperti ayah saya. Tapi kok anak buahnya preman semua. Tapi bapak saya nggak pernah ngerokok, nggak pernah minum. Kok anak-anaknya pada preman, tato serem-serem. Oh. Nah, karena suatu hari saya sebelum meninggal, ayah saya cerita, Pak kenapa banyak preman gitu ya? Kok banyak orang residivis yang bapak bantu, yang bapak rangkul? Satu pesannya, kita tuh lebih mulia berdakwah terhadap orang-orang seperti itu. Karena Masya Allah. banyak orang yang berdakwah di masjid, banyak yang berdakwah di kajian-kajian itu hampir 80% orang-orang yang udah benar lah. Masya Allah ya. Tapi Iya, kalau kamu berani turun ke hadap, langsung ke biang masalahnya itu pahalanya tuh lebih gede. Iya, Masya Allah, Masya Allah. Makanya saya tuh tujuannya itu sih gimana Iya. bagiannya. Karena sebenarnya nggak ada kok anak atau manusia yang nakal ya. Nggak ada. Cuman orang-orang yang nggak tahu aja sebenarnya, Betul. nggak tahu untuk kita tuh kesana tuh harus kayak gimana Betul. gitu ya, benar-benar makanya harus ada saya part. harus kita sebagai anak muda yang sadar bahwa kita berbicara ya cinta terhadap tanah air gitu ya, kita harus sadar sekecil apapun berikan manfaat lah untuk Iya, benar. sesama. Dan ya tadi juga nyambung tentang kalau bela diri itu tidak hanya tentang olahraga atau apa ya, melampiaskan kekesalan atau kayak gimana. Sebenarnya pelatihan mental juga di sana dapat banget ya guys sih kan. Makanya kenapa baja namanya? Oh, oke. Berarti ada history ya dari Betul. baja itu kenapa Kang? Saya hashtag itu mental baja. Oke. Selain saya melatih bela diri, saya ke anak-anak ya, sekarang itu pembentukan karakter ya, karakter bermental baja Oke. gitu. Yang keduanya kita pembentukan adab juga Oh iya, gitu benar. kan. Jadi keberanian kalau diarahkan kata saya tadi Benar banget. itu menjadi suatu prestasi dan kebaikan. Iya. Cek asik sudana maneh bae dek dekawani, maneh bae dek gegelutan tapi bela nu bener. Iya benar. Bela Sepakat. diri sendiri, Iya, bela agama, bela bangsa. Iya, sepakat. Seperti itu. Iya, di balik kemampuan bela diri dan segala macam ya, maksudnya anggaplah tadi kita seperti di jalanan itu kan Betul. tidak terarah ya. Ya. Maksudnya ketika dengan masuk ikut komunitas seperti Baja Fake Academy juga bisa jadi salah satu hal secara adab, attitude, aturan dan lain-lainnya juga kan ada ya kalau itu dibawa ke ranah yang profesional Iyalah, juga. betul. Iya gak sih? Apalagi sebenarnya bela diri itu kan identiknya biasanya sama cowok-cowok dan sebenarnya cewek juga perlu. Banyak. Iya gak sih kan? Banyak juga kan sekarang. Kemarin atlet saya Bilkis Oke. kemarin dia juara 1 di nasional ISKA nasional dan Oke. bulan April ntar akan main di Asia Tenggara. Wow. Oke. Itu saya bina Oke. kemarin alhamdulillah di Jakarta di Holy Wing kita menang. Saya membawa 2 atlet pilihan nasional dan alhamdulillah Baja itu mewakili Alhamdulillah, atlet ya. nasional kemarin di Holy Wing. Dan kemarin lolos Bilkis dan bulan April kalau nggak salah ntar ada kejuaraan internasional Ya. gitu. Jadi Jurnas. tadi nyambung teteh berbicara wanita karena saya programnya adalah ke sekolah Baja Road to School itu Baja Road to School. Oke. ke pesantren juga. Saya membuat program Baja anti bully. Oh, Baja anti bullying Betul, ya. anti bullying Oke. juga anti kekerasan terhadap wanita.
gitu kan. Jadi saya ke sekolah-sekolah bukan hanya belajar di Baja, saya ke sekolah road to school, ada beberapa sekolah yang saya datangi, SMA 1, Sumia, pesantren juga udah saya masuk ke semua sekolah-sekolah, alhamdulillah masuk. Sekarang road to ke selatan teh. Oh, road to selatan. Oke. Saya menjelaskan bahaya bullying gitu ya, terus kekerasan terhadap wanita. Karena teh kalau teteh tahu di Baja itu kebanyakan atlet-atlet kami itu korban bully. Oh iya Kang. Iya. Kenapa tadi berbicara pembentukan mental karakter itu? Dari tadinya nggak ada keberanian, di sekolahnya sering dibully, sering dihina, saya bentuk mereka. Sampai dia nangis. Iya, karena kan kalau bully itu kalau kitanya diem, yang ngebulinya kan malah makin senang ya. Karena kitanya karena mereka ngelihat yang dibully diem nggak berdaya, nggak bisa membalas, makanya mereka makin jadi ya kalau bully itu. Balik lagi ke tadi, saya tidak memandang hanya sebelah ya. Yang membuli juga saya datangi. Bukan saya ancam atau enggak, saya bina juga. Akhirnya kan mereka jadi berteman, bersahabat, juga saling support. Kita tidak bisa, jadi sumber masalahnya kalau kita membentuk orang yang ngebully, kayak apa yang dibully, korban, itu nantinya bakal ada dendam. Karena saya bisa bela diri, ntar dia jadi berantem loh. Tapi saya dua-duanya sih. Dan yang dibereskan tuh bukan hanya yang dibulinya aja, tapi dua-duanya ya, ngelihat dari dua POV kan. Iya. Itu solusinya seperti itu, jangan hanya korbannya saja gitu kan. Kalau korbannya saja dibenerin, ntar dia berani berantem loh. Iya benar. Malah jadi kebalikannya juga bisa jadi kan ya. Kan saya nggak mau menyakiti orang lain. Kan yang digaris bawahi di sana yang mau dihilangkannya itu adalah si bullyingnya tersebut ya. Kalau cuma salah satu bisa aja nanti korbannya berontak, malah yang tadinya pelaku jadi korban kan bisa kayak gitu ya. Berkepanjangan masalahnya itu saya tidak mau. Berarti itu. Selain kayak cuman latihan bela diri aja, si Baja ini juga punya event-event yang kayak memang sifatnya sosial juga ya. Berarti keliling sekolah, untuk mengkampanyekan stop bullying dan lain-lain. Iya, stop bullying dan kekerasan terhadap perempuan. Iya betul. Jadi kita juga ntar ada program Self Defense Woman. Oke. Di mana si perempuan ini kita ada kelas, bagaimana kita caranya menghadapi para predator yang kurang ajar. Kita sikat aja yang seperti itu. Kita latih, kalau itu kita latih benar-benar, emang kita latih. Kita latih senjatanya. Kayak pulpen bisa menjadi senjata, ATM bisa menjadi senjata. Beres ini Kang ya? Pulpen jadi senjata gimana ya? Boleh. Jadi kan sekarang zamannya kan ngeri ya. Orang-orang tuh berpikiran tuh selalu kotor. Benar. Jadi cewek itu memandangnya kan seperti itu. Saya takut juga ya. Jadi makanya saya selalu memberikan program-program kepada atlet saya, bukan hanya melatih bela diri untuk prestasi, tapi untuk self defense dirinya sendiri gitu ya. Bagaimana apapun itu jadi senjata. Kita tuh 24 jam grup kita selalu aktif. Kita bukan hanya sekedar bela dirinya saja, tapi siapapun yang masuk Baja dia adalah family. Jadi iya, rumah kedua lah ya ibaratnya untuk teman-teman yang bergabung di Baja juga. Betul. Iya benar-benar. Satu tersakiti semua harus merasa. Iya, satu sakit. Kades siatanya bobogohan yang anak Baja gimana ya? Betul. Terus itu disakitinya. Saya mengajarkan ke anak-anak tuh seperti itu. Iya benar. Jiwa korsa. Iya, reng-rengan ya. Gotong royong. 24 jam kita terbuka untuk keluarga kita. Apapun itu masalahnya, mau ekonomi. Iya sih. Masalah pribadi, masalah di jalan, bituban atau CF bensin apapun. Ya, sesimpel hal tersebut juga itu. Ya, pokoknya mah tenang lah gitu masuk di Baja. Betul. Dan yang kayaknya setelah nonton podcast ini yang masih ada di belenggu toxic relationship, curhat aja ke Kang Rangga ya. Apalagi yang cowoknya abusive atau cowoknya yang gaslighting, langsung aja datang ke Kang Rangga ya. Kalau yang suka itu yang kasar tuh, benar ya, yang berantem suka aja sama saya toxic, benar lah kayak gitu ya. Kita naik ring aja sama saya kalau yang berani ke cewek mah. Oke. Sayang dengerin ya. Nanti minta kontak Kakang ya di sini ya. Jadi ada yang macam-macam langsung nanti jadi kayak Kang ini kayak gini tadi misalkan berantem ya si cewek teh, jadi aku kontak Akang dulu misalkan nanti teh kita janjian misalkan sama cowoknya teh pura-pura mau dinner mau kemana padahal mereka dipanggilkan jeung Akang dikasih boleh ya boleh siap hati anak buah saya banyak ya gitu. sebelum raja terakhirnya turun anak buahnya dulu yang turun ya nggak boleh lah saya terus terlihat baik terus sedang memperbaiki citra yang tadi Rangga tukang gelut ya. Iya salah paham tuh orang tuh. Iya benar-benar Rangga gelut padahal saya nggak pernah gelut. Benar. Serius kalau mukul sampai pingsan ya pernah. Tapi kan saya nggak pingsan mah ya. Tanpa alasan, bukan tanpa alasan kan melakukan hal itu juga.
Dibegal pernah. Oh iya Kang. Jadi teman saya dibegal tuh di daerah Karangpawitan dulu sama 2 orang. Ini anak baja juga nih yang dibegal? Enggak, teman. Oh itu teman. Oke. Dibegal. Nelfon Kang lah. Datang. Kabur. Oh. Begalnya lucu dia. Gimana tuh? Datang ke saya dibegal di mana di Karangpawitan. Saya ke sana nyari, dia masih ada, gak kabur. Oh iya. Di si motornya masih di sana juga. Begal apa sih? Jadi dia minta uang. Minta uang. Ya, ngebegalnya minta uang, dikasih uang. Dia ngebegal. Pas saya lagi marahin dia, si begalnya ngeluarin golok. Oh iya, terus gimana Kang tuh? Ya, saya duluan kena ulu hatinya pecah tuh. Oh iya. Pingsan. Saya dibawa dulu ke polisi. Wah, 2000 berapa udah lama banget itu. Udah lama. Oh, 2 orang ya. Ngeri. Tapi kan itu saya juga terpaksa sih udah ini kesian. Oh, itu kan untuk defense, untuk pertahanan iya, kan? Iya, untuk defense. Berapa kali sih saya gitu ngebela temen. Tapi berarti teman-temannya Kang Rangga mah nyelesainnya? Insya Allah. ya, apalagi calon pasangan. Masya yang jadi jangankan kecolek sedikit juga. Ya Kang ya. Ke calon istri ntar bakal. Makanya saya lagi kontar kan? Belum nikah. Oh belum. Maaf ya. Ya, yang tapi udah ada calonnya belum? Insya Allah lagi mencari yang terbaik. Oke, yang mencari suami. Suami. Bisa kita di sini ini ya yang nomor Kang Rangga ada di bawah ini tring. Enggak ya, bercanda. Bercanda enggak apa-apa serius juga. Enggak apa-apa ya. Oh, serius juga enggak apa-apa. Oke, ini dia Egy Kang Rangga. Itu yang pengen dilindungi ya, yang pengen dilindungi oleh Kang Rangga yang merasa aduh ini mencari suami yang bisa melindungi, menjaga harkat martabat seorang perempuan yang menjadi calon istri. Langsung aja chat ke Kang Rangga. Insyaallah. Enggak tahu enggak akan dipukul. Enggak akan dipukul insyaallah ya. Apabila setelah podcast ini Kang Rangga mendapatkan calon istri, maka kita harus mendapatkan imbalan. Persenan. 3% sebulan. Betul. Mungkin nanti untuk pernikahan Kang Rangga live disiarkan oleh Suara Garut itu boleh. Boleh tuh. Boleh ya. Tertarik. Oke. Selalu tahun sekarang lah pengen soal. Jadi curhat itu. Oh, kita mau buka sesi curhat dulu ya kita enggak ya kan. Tapi kan misalkan aku sebagai cewek ya, misalkan kan kadang sekarang ini Gen Z ini sudah mulai terkikis lah paham-paham patriarkinya, kayak cewek tuh kalau pulang malam, kalau alasannya bekerja kan itu masih oke lah. Teman-teman Gen Z kan kalau kayaknya nggak cuma malam, siang juga bahaya mah mengintai aja. Apalagi zaman sekarang untuk perempuan. Nah, misalkan kalau aku di jalan ada yang ngegituin atau yang gimana tuh yang harus aku lakuin pertama Kang? Yang pertama ya, kalau kata saya ya, itu kan apa ya sebutnya? Catcalling ya. Ya. Kalau kita beraninya kita sampaikan gitu. Ya, kita negurnya yang baik ya. Juga karena kita ngerasa cewek, kita negurnya jelek dengan kasar kan orang bisa kesinggung, akhirnya kita bisa terjadi hal apapun gitunya. Kalau kita berbicaranya baik-baik kan, kenapa gitu? Itu nggak boleh. Kalau dia berontak ya telepon aja kita. Oh, telepon dia Kang Rangga. Kalau misalkan ya, bela diri itunya bukan hanya kata berantem aja ya. Iya, lari juga tuh salah satu bela diri. Maksudnya ada masalah di jalan yang mengintai, yang mengancam, kita lari itu bela diri. Itu juga bela diri tuh. Jadi lain sieun guys, teteh bela diri. Betul, juga bentuk defense ya. Salah satu defense daripada saya memaksakan, misalkan nih ada yang jahat di depan saya bawa golok. Misalkan saya nggak bawa apa-apa. Terus saya karena bisa bela diri, saya lawan konyol. Itu bukan bela diri. Ya kabur. Bunuh diri ya kita kan bisa laporan lah ke pihak yang berwajib kalau ada terancam yang urgent gitu ya. Kecuali ya orang-orang yang harus dikasih paham. Kasih paham bos. Ya, banyak kan? Iya benar. Cowok-cowok yang apa tuh Kang? Iya yang gitulah di Garut gitu ya, itu ya cengol. Yang catcalling ya kalian teh, kita teh bingung kadang jadi. Nah Kang, jadi kan suka ada tuh ngerasa gak sih kalian cewek-cewek warginet kalau mau jajan ke warung aja atau datang ke tempat yang banyak cowoknya itu kitanya jadi takut. Padahal kan mereka ngapa-ngapain ya, karena mungkin ada pengalaman dia pernah di catcalling sama banyak cowok atau kayak gimana. Udah gitu. Jadi kalau kita ke tongkrongan yang banyak cowok, terus padahal kita cuma beli komitmen tolak angin ke warung gitu ya, takut tapi jadi takut. Jadi PR, jadi gosok aja kan. Ember, jadi pira ke warung kudu gosen karena sakumaha gitu nya. Iya benar. Dan warginet harus tahu latihan bela diri itu
latihannya capek banget ya gak sih Kak? Secara latihan fisik dan lain-lainnya. Bela diri, kalau latihan bela diri itu sejam setengah 2 jam tuh hampir 1.200 kalori lah. Iya kan. Jadi kalau pengen diet, badannya bagus, bonusnya itu di bela diri tuh keren. Iya, Selain benar. bagus juga keren jaga bela diri. Ember. Jadi jangan sampai badan bagus ngelai kan, nggak cowok banget kan ya. Jadi kan Gimana aku dong? terus jadi nah arti seorang imam kan, pria selain selain kita bertanggung jawab terhadap entar istri, nafkah dan lain-lain kan, kita harus bisa melindungi juga karena kejahatan kita berantem apapun itu tidak bisa direncanakan. Iya benar-benar Apakah ya. kita harus bisa meminta ke orang itu yang kita ada datang penjahat, jangan dulu, sekarang besok. Nggak ada ya saya di kalender tanggal sial, nggak ada. Kalau Adanya hari Minggu kalau nggak libur. diri sendiri bermasalah, orang tua misalkan dihina orang kan kita nggak mau. Iya benar. Anak dihina orang atau terancam kan kita juga nggak mau. Kita tidak bisa menghindari masalah, tapi kita harus menyiapkan. Iya betul. Iya betul. Dalam hal apapun. Iya, tadi aku juga kenapa nanyain kenapa latihannya itu sangat berat karena dulu merasakan gitu. Pernah silat ya, tapi belum nyobain boxing. Dulu iya itu pasti bakal lebih capek, makanya Seru saya sih, tapi candu. dulu tuh lari sampai benar-benar muntah gitu. Ya terus aja gitu, kalau belum muntah bakal terus dan setiap hari, dan ya olahraga itu harus konsisten ya Kang ya. Ya enggak sih? Banget. Secara latihan itu Harus konsisten. karena dulu tuh aku ngalamin ketika kalau aku ada terlewat satu kali latihan fisik, ngulang lagi dari awal. Kayak bener-bener dari awal lagi, jadi harus terus gitu. Betul. Iya gak sih? Karena olahraga itu investasi masa depan yang tidak ternilai. Betul banget. Betul. Iya. Kerasa kita gitu ya. punya uang banyak, kita punya apapun yang banyak, kalau nggak sehat tuh nggak nikmat. Benar banget. Habis uang juga kalau nggak sehat. Tapi kalau udah sehat pasti banyak uang, insya Allah. Amin, insya Allah Kalau ya. sehat, otak juga berpikirnya produktif. Badan kita segar, pikiran kita segar, gitu kan. Iya sih, benar. Kebayang kalau hidup nggak sehat, nggak ada bukan scroll TikTok, ngerokok, dan lain-lain. Ya udahlah. Tadi teh mambo. Ember emak bobo. Jadi bareng makonya, jadi remaja kolot. Letolnya, detik kolotnya. Nanti kolotnya bener. Jadi amun erek renang oge, neangan teh lain renang nah, tapi terapi nah cenah dari makonya. Iya. Iya bener. Dan tadi juga nyambung sama Akang. Mungkin nggak tahu ya ini apakah mungkin dari kita bilangnya nggak oknum sih, kayak dari beberapa kasus yang kelihatannya orang-orang dengan cowok terutama yang badannya bagus, keker gitu ya, di tempat sering itu kita temukan ya. Ini ya. Sering sih Akang guys. Sudah tahu kan masalahnya kemana tujuannya? Yeti gitu. Ember suka ada gitu sedikit, itu kan mungkin yang jadi salah satu kita bilang merusak citra juga gimana ya Kang ya kalau itu. Kalau berbicara merusak citra juga enggak sih teh. Enggak ya, gimana ya Kang? Justru kita yang normal kenapa sih gak mau badan bagus? Kok Iya kita sih, kalah sebenarnya. dengan yang mentalnya, maaf, yang seperti itu. Justru kita jangan ngebully yang gitu. Justru kita harus jadi motivasi, orang seperti itu juga badannya bisa bagus kok. Kita yang normal gak bisa, malu dong kalah sama yang seperti itu. Iya sih. Gitu. Iya sih. Jadi kalau disebut rusak cita tuh Enggak enggak ya, sih. Tapi kalau saya pastikan 1000%, kalau di bela diri itu yang gagal enggak homo. Pasti semuanya jantan-jantan. Iya, pas jantan-jantan ya. Karena iya, kita benar-benar. bermain adrenalin. Oke. Dan iya kan maksudnya ketika ada hal yang seperti itu pun beberapa orang melihatnya seperti yang badannya kayak Akang keker tuh siun ini Siun homo kan. ya, itu mungkin ya salah satu yang Akang belum dapat jodoh nih sampai. Enggak juga sih. Oh enggak ya. Tapi saya gagal nikah. Oh, Sensor aja sih. kebetulan kita ada Ustadz di luar Kang. Apabila Kang mau curhat, kita satukan episode ini bersama episode Ustadz. Oke. Bahaya ya. Oke, sebenarnya itu balik lagi tergantung bagaimana kita Saya lagi menyikapinya ya. menyiapkan diri untuk ke hal pernikahan teh. Insya Ini Allah. lebih yang ingin yang Mudah-mudahan jadi yang lancar, terbaik dong buat istri dan anak saya nanti. Iya, betul, Karena saya betul. saya ngepen ke ayah saya. Dan saya juga pengen istri dan anak saya tuh ngepen ke saya, bukan ke orang lain. Iya sih, benar. Jadi menyiapkan diri semuanya. Walaupun anak-anaknya suka EXO dan BTS, tapi tetap ayahnya nomor 1 gitu ya, Iyalah. ibaratnya kayak gitu ya. Jangan ngepesi orang bener-bener. lain.
Iya. Terus Itu KPPA, jadi ya. salah satu wishlist Akang Iyalah. ya. Itu impian saya. Mudah-mudahan lancar ya Kang Amin, impiannya, amin, ya mudah-mudahan Allah. sampai ke sana. Iya sih. Karena ya kita juga cewek-cewek kayaknya senang aja gitu dapat ada istilah, aduh zaman sekarang mah susah deh dapat cewek yang nggak ngerokok Ya. gitu ya, simpel. Zaman sekarang mah susah deh dapat Kayaknya saya cewek gak yang ngerokok. Oke, kriteria Kang, Akang yang tidak suka, Akang tidak merokok, tidak minum juga ya, sehat jasmani rohani ya, bisa berantem dan lain-lain. Oke. Yang tertarik bisa langsung aja Waduh, gitu. DM aja sih. Diteruskan dong, DM aja dong. Bener-bener. DM aja. Tapi Kang, tadi kan ada ngomongin tentang membangun culture di Baja Fight Academy itu kekeluargaan dan lain-lain. Karena kan sekarang ya toxic friendship, toxic relationship tuh ada aja gitu ya. Ada Nah, aja. selain tadi yang kata Akang membangun kebersamaannya, Betul. apalagi Kang yang di Baja yang teman-teman kayaknya kalau masuk ke Baja bakal dapat hal itu. Ya, jadi gini Teh. Jadi mengingatkan ya. Mengingatkan seseorang itu kan tandanya sayang ya. Iya. Saya kepada semua, kepada sahabat-sahabat saya, sahabat anggota Baja, saya ada satu perkataan kan. Apa tuh Kang? Lebih baik ditampar oleh seorang sahabat daripada dipuji dan disanjung seorang pengkhianat. Dan akhirnya mereka akan terbunuh dengan sendirinya kalau dipuji dia salah. Kalau salah saya gampar ya gampar saja. Iya, Tapi kan bentuk gampar itu bahasa garis bawahi bukan hanya menggampar kan. Itu hanya sebuah inilah ya, Mengingatkan sesuatu itu yang pertama, yang kedua di Baja. Kamu salah aja saya bela. apalagi kalau benar ya. Gitu. Jadi makanya kenapa sekarang Baja semakin banyak ya alhamdulillah di semua kecamatan di Kabupaten Garut sudah ada. Ntar Mei saya akan deklarasi anggota saya 1000 anggota. Buh. Dan kebetulan Mei saya akan bikin event nasional MMA terbesar di mungkin di Jawa Barat. Wow. Di Kabupaten Garut. Saya akan bikin event nasional dan saya sendiri pun yang promotornya saya. Kalau Teteh mau ngebantu jadi kita juga boleh masuk. Jadi apa tuh Kok? Ya kita bergabung di media partner. Ya boleh masuk ya. Oke. Bisa kerjasama. Bisa itu seru. Jadi event terbesar di Jawa Barat ya, yang akan jadi event terbesar di bidang bela diri. Betul. Iya benar. Tahun kemarin juga Temu Tarung Pol 1 itu salah satu inisiasi saya pertama di Kabupaten Garut. Dan akhirnya kan sekarang muncul bikin event-event yang lain kan di Garut padahal karena ada yang ngamimitian ya, harus gitu kan di Garut harus dicontoh. Ember orang sudah barang tuang oge kudu dibalakan gitu. Makanya untuk pemerintahan Kabupaten Garut dukung saya untuk bikin event. Cuman garis bawahi lagi sekarang. Setiap saya bikin event, saya punya tujuan. Pertama, saya menaikkan PAD Kabupaten Garut. PAD ya. Kenapa menaikkan PAD Kabupaten Garut? Pertama, dulu Temu Tarung itu 2 hari mainnya. Otomatis tamu itu 3 hari di Kabupaten Garut. Iya dong. Berapa ratusan ribu sama penonton, ofisial, atlet dan lain-lain. Kenapa saya berbicara PAD naik? Pertama, hotel-hotel itu penuh. Iya dong, penuh pasti. Kan? Yang kedua, rumah makan. Iya dong. Tempat wisata dan lain-lain. Nah, makanya tema yang Temu Tarung Pol 2 ini MMA, saya akan menaikkan PAD lagi. Itu saya akan bikin salah satu video untuk mengangkat pertama kearifan lokal Kabupaten Garut, UMKM, pariwisata dan lain-lainnya. Jadi tamu-tamu di luar kota atau di provinsi bahkan di luar negeri itu pengen lihat Garut itu ternyata indah. Punya sesuatu yang nggak cuma keindahan alamnya aja ya. Ya wisatanya keren-keren, orang budayanya juga. Saya akan naikin budaya-budaya yang mulai terkikis kayak Lais, Sorak Ibro yang gitulah. Saya akan naikin itu semua budayanya di dalam satu video. UMKM, kearifan lokalnya di pasar. Kita sebagai orang Garut tuh katanya ramah. Katanya Somea kita akan tampilkan menjadi satu film di iklan Temu Tarung Pol 2. Ya keren. Gitu. Tapi kan kalau misalkan ada yang mau bergabung tapi dia tuh insecure ya, pengen join sama Baja nih teman-teman Baja Fight yang lain, tapi insecure dengan entah kemampuannya dia yang masih kurang gimana atau kayak gimana tuh Kang? Jadi di Baja juga kan di Fight Academy itu ada kelas private. Jadi sementara kalau private dulu banyak sih yang seperti saya insecure belum bisa bela diri, terus olahraga saya jarang, napas saya bakal ya udah private aja katanya sebulan 2 bulan udah bisa join sama yang lain gitu ya. Kita gabung aja sama yang lain gitu. Jadi siapa aja dari Baja sendiri sangat terbuka untuk teman-teman yang punya
kepedulian terhadap diri sendiri untuk Betul. bisa defense ya, Betul. untuk bisa melakukan pertahanan. mau punya kemampuan, belum punya kemampuan, Ya, itu bisa diolah. bisa Pokoknya mah diolah. ikut join aja sama Baja Tapi saya ya Kang. lupa ya tadi Apa, Kang? belum cerita sejarah Baja ya. Apa tuh Kang? Jadi Baja itu Mm-mm. sejarahnya adalah kita adik kakak bertiga. Akang teh. Mm-mm. Rangga, Ranggi, Petarung. Ranggu. Enggak. Siapa aja tuh? Nama Baja tuh. Apa tuh? Panggilan Baja tuh semua adik kakak disatuin. Jadi kan Oh. kakak saya juga suka bela diri, adik saya juga suka bela diri kan Akang semuanya juga. adik Berarti kakak. Akang anak tengah. Saya di tengah. Yang nomor 1 siapa Nah, namanya? kakak saya namanya Jaka. Oke, Kang Jaka, Bobby. Akang, Kang Rangga, Dan saya kan sebutnya Angga. Heeh. Jadi Baja tuh Bobby Angga Jaka sebenarnya. Oh, Baja teh. Jadi kan adik kakak harus bersatu ya, say. Ember. menghasilkannya mental Baja kuat. Karena kebanyakan ya maaf. Heeh. Kita di suatu organisasi banyak kepala tuh pusing, Ember. berantem. Nah itu dinamika organisasi. Jangan di organisasi sama Semua. pasangan juga. Nah, pasangan Dar terus. wae dah Ember. Tahu kan? Makanya di Baja itu kepengurusannya cuma 3 aja. Oh. Saya sebagai founder, Mm-mm. kakak saya sebagai ketua umum, dan adik saya tuh sebagai yang eksekutor di bawah. Oh. Jadi saya membuat strategi, saya membangun bisnis, saya membuat relasi. Oke. Kakak saya sebagai tokoh di Kabupaten Garut. Oh, iya. Ya udah Keren, kakaknya keren, di keren. toko, punya masa, punya pasukan. Adik saya eksekutor. Jadi bertiga itu tidak pernah debat. Iya benar-benar Karena ya. udah punya tupoksinya. Udah punya tupoksi masing-masing, terus ketambahkan punya ikatan darah yang, Wah, yang gimana pas ya oke namanya adik kakak mah bakal babarengan gitu ya. Iya sih benar-benar keren. Karena amanah itu. Iya benar-benar. Karena ya tapi Allah memberikan mungkin kelebihan terhadap saya untuk lebih mungkin apa ya membangun Baja ini. Dari tadinya Baja hanya sekedar ya udah bela diri saja dulu kakak saya, tapi saya merambah ke hal-hal yang lain, kayak saya sekarang lagi bikin PT, terus ke sekolah-sekolah, ke pendidikan dan lain-lain. Dan kita juga harus tahu pembina di Baja itu pertama adalah salah satu pimpinan pesantren besar Darussalam Malangbong, Kiai Haji Muhammad Yaspi itu pembina kita. Terus ada Dewan Sambas, juga Pak Haji Ade Jembar, para pengusaha-pengusaha juga masuk di sini gitu. Selain pengusaha preman juga kiainya juga banyak, termasuk Ceng Ilham juga. Itu Baja teh. Banyak yang maksudnya ikut tergabung di sana ya. Jadi tidak hanya beberapa orang yang memang benar-benar fokus di bela diri aja, tapi dari berbagai macam bidang juga ada di sana ya. Ada di yang sana, akhirnya pada tidak langsung juga kita menyimpulkan bahwa lewat bela diri ini juga kita bisa menyatukan berbagai banyak bidang Kolaborasi. di sana. Ketika pesantren mengadakan acara, pasti selalu Baja yang menjadi pengamanan. Ketika pesantren membuat pesantren baru pembangunan, biar tidak ada ormas yang ormas yang malak dan lain, kita yang jaga. Oke. Tapi kalau teman-teman warginet Kang mau tahu informasi tentang seputar Baja di mana tuh, di Instagram Baja di mana? Ada Baja Fight Academy. Baja Fight Academy, Bisa langsung aja di follow ya untuk tahu informasi. Dan tepuk tangan dong untuk Kang Rangga hari ini. Terima kasih Kang Rangga. Siap, sama-sama. Mudah-mudahan wishlist tahun ini yang paling besar untuk menjadi suami dan calon suami yang baik tercapai ya. Amin. Mudah-mudahan siapa tahu ada yang menonton podcast ini yang mau menjadi calon istri Kang Rangga, langsung aja di DM Kang Rangganya. Dan teman-teman warginet yang mau bergabung untuk ikut bareng sama Baja Fight Academy, langsung aja di follow Instagramnya buat tahu informasi lebih lanjut. Sekali lagi terima kasih Kang Rangga. Sama-sama. Dan terima kasih juga untuk warginet yang selalu setia menonton podcast kami. Jangan lupa untuk di follow Instagram kami juga di @suaragarut.id. Dan tentunya terima kasih untuk Asga Umroh, Asgatur, Agrafana Furniture, dan juga Garut Souvenir yang selalu mendukung podcast suaragarut.id. Kalau gitu aku Salwa dan juga Kang Rangga pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.